Apa kabar cuy? Kembali lagi dengan saya Rusdi Banserap. Dan kali ini gue akan membawakan sebuah cerita mengerikan dari dunia kriminal lagi, yang menceritakan seorang pemuda kecil yang tertangkap karena ulahnya sendiri. Nah, penasaran dengan kisahnya? Simak video ini sampai habis. Nah, tapi sebelum mulai gue mau kalian untuk like dan subscribe video ini supaya gue lebih semangat lagi buat video tiap minggunya. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja puter intronya. Todd Christopher Samsel lahir pada tanggal 7 Maret 1971 di Fort Lauderdale, Florida. Orang tua Todd bercerai ketika dia baru menginjak usia 2 tahun. Nah, tak lama dari itu, ibunya yang bernama Regina menikah dengan seorang pria bernama Carl Colheb pada tahun 1976. Nah, singkat cerita, dikatakan bahwa Todd mulai menunjukkan sifat-sifat mengganggunya saat dia tinggal di Carolina Selatan bersama ibu dan ayah tirinya. Todd dikenal sebagai anak yang sangat nakal tuh. Dia sering menghancurkan proyek sekolah teman-temannya dan pernah dikeluarkan dari kelas pramuka. Ya, intinya Todd ini anaknya bandel banget bisa dibilang ya. Nggak cuma itu aja cuy, Todd juga pernah menghabisi makhluk hidup. Seperti Todd pernah membunuh seekor anjing dengan menembaknya dengan sebuah pistol. Bayangin cuy, masih bocah udah sekecil itu gitu loh. Perilaku Todd yang buruk seperti itu nggak lain dan nggak bukan karena perlakuan orang-orang terdekatnya di rumahnya. Dikatakan ya pada saat FBI menyelidiki riwayat hidupnya Todd di masa kecil, dia pernah dianiaya, ditinggalkan, bahkan kakeknya sendiri pun pernah memukulnya dengan tusukan ternak cuy. Sifat agresif dan temperamental Todd ini bahkan sampai membawanya ke rumah sakit jiwa loh pada saat dia berumur 9 tahun. Sampai beberapa waktu, tepatnya di tahun 1983, Todd ingin tinggal bersama ayah kandungnya di Tempe, Arizona, setelah ibunya terlibat perceraian dengan ayah tirinya. Cuman dengan Todd yang tinggal dengan ayah kandungnya itu nggak membuat Todd semakin baik cuy. Karena dikatakan Todd ini hobi banget meledakkan dan membuat bom dengan ayahnya. Hubungan Todd dengan ayahnya waktu itu dekat banget lah, sampai seiring berjalannya waktu Todd mulai membenci ayah kandungnya karena diyakini ayah Todd suka banget kencan di luar dan meninggalkan Todd begitu aja. Sampai pada 25 November 1986, kemarahan Todd benar-benar memuncak. Saat itu ketika ayahnya pergi, Todd membujuk seorang gadis lokal keluar dari rumahnya dengan mengatakan bahwa pacarnya ingin berbicara dengannya. Dia memaksanya masuk ke rumahnya dengan pistol, mengikat anggota tubuhnya dengan tali, dan menutup mulutnya dengan laban. Nah, setelah memperkaosnya, dia mengantarnya pulang dan memperingatkan dia akan membunuh keluarganya jika dia berbicara. Sampai akhirnya Todd ditangkap dalam beberapa jam dan didiagnosis menderita gangguan kepribadian ambang. Dan saat diperiksa kejiwaannya menunjukkan tanda-tanda gangguan emosional. Cuman IQ-nya 118 cuy. Saat para petugas menanyakan mengapa dia memperkaos seorang gadis yang tidak bersalah, dia mengatakan bahwa dia marah pada ayahnya dan tak ada satupun dari ketiga walinya yang mengunjunginya di penjara pada saat itu. Bener-bener miris banget loh Todd. Lanjut. Dan akhirnya Todd pun diadili sebagai orang dewasa karena hakim mengetahui background Todd di masa lalu yang tetap bersifat agresif ke orang lain dan tak bisa berubah. Dan pada 19 Januari 1987, hakim pun memutuskan menetapkan Todd dengan kurungan penjara selama 15 tahun atas perilaku bejat yang ia lakukan. Singkat cerita, pada bulan Agustus 2001, saat Todd telah bebas, Todd yang waktu itu berusia 30 tahun memutuskan berpindah tempat ke Spartanburg, Carolina Selatan. Dia mendapatkan SIM pertamanya dan mendapatkan pekerjaan di bisnis pakaian olahraga dengan mengotori resumenya dengan riwayat pekerjaan palsu. Nah, pada tanggal 6 November 2003, Todd yang kala itu sedang ingin mengembalikan sepedanya di toko motorsport ya. Diduga dia ditertawakan oleh pemilik toko karena ingin mengembalikan sepedanya. Todd yang kala itu merasa dipermalukan ya,
Dia langsung kembali ke rumahnya dan datang dengan membawa sebuah pistol dong. Todd yang kala itu udah marah besar pun langsung menembak pemilik toko yang bernama Scott dan ibunya Beverly yang kala itu ada di sana juga, manajer Brian Lucas dan mekanik Chris. Sampai segitunya Lord Todd ini, padahal itu mereka ketawa karena bercanda aja sebenarnya. Cuman si Todd ini otaknya kesambet apa sampai dengan mudahnya ngebunuh orang. Saat itu Todd ini masih lolos dari kepolisian lor, kurang lebih 1 tahunan. Cuman dia membuat pernyataan yang mengerikan di ulasan toko online. Jadi ya lor, Todd kala itu membeli barang-barang di toko online, macem-macem barangnya kayak gergaji mesin, sekop, tali dan lain-lain lah. Cuman komentar testimoninya itu lor yang ngeri banget. Barangnya berfungsi dengan baik, cocok lah buat ngejar tetangga sambil lari ketakutan. Intinya kayak gitu dah. Ini udah stres emang si Todd ini. Aduh. Gue tunjukin aja ya berbagai foto komentar dia di ulasan toko online. Pada tahun 2006, Todd kala itu mendapatkan lisensi real estate-nya karena tidak mengungkapkan masa lalu kriminalnya. Perusahaannya yang baru lahir berkembang sangat pesat. Todd menjalankannya dari rumahnya sendiri di Moore, Carolina Selatan, yang dia beli seharga $137.500. Nah, sekarang Todd adalah pengusaha sukses berkat bisnis real estate-nya yang ia jalankan sendiri. Dia sudah bisa membeli 95 hektar tanah di Woodruff, uangnya ribuan dolar, punya mobil, macem-macem lah. Intinya si Todd ini sukses banget. Sampai sifat mengerikan Todd yang udah lama tertidur nih, tiba-tiba terbangun. Jadi ya pada bulan Agustus 2006 kala itu Todd ingin membersihkan komplek perumahannya. Dia menyuruh seseorang untuk membereskannya. Ada 2 orang yang dia suruh. Mereka berdua bernama Caleb Brown, berusia 30 tahun, dan pacarnya Carlos Carver, berusia 32 tahun. Kala itu mereka berdua dinyatakan hilang di tanggal 31 Agustus oleh kepolisian. Polisi mencoba untuk mencari keberadaannya, sampai akhirnya polisi melacak ponsel Brown dan Carlos yang sempat menunjukkan pin terakhir mereka di suatu tempat di sekitar rumah Todd. Ketika para polisi melakukan penggeledahan di properti milik Todd ya, mereka mendengar suara benturan yang samar-samar dari sebuah kontainer di halaman tanah milik Todd. Para polisi pun penasaran dong dengan apa yang ada di dalam kontainer itu. Sampai ketika para polisi membuka kontainer itu dengan mesin gerinda, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Bener banget loh, para polisi menemukan Brown yang kala itu terikat dengan rantai terperangkap di dalam kontainer itu. Dikatakan bahwa dia telah diperkaos di rantai dan berada dalam ancaman kematian selama 2 bulan cuy. Bayangin cuy, 2 bulan loh. Emang bejat banget ini si Todd ini. Dan yang kalian lihat ini adalah video dokumentasi penyelamatan yang sempat direkam oleh salah satu petugas. Dikatakan bahwa Brown melihat sendiri pacarnya Carver ditembak oleh Todd di hadapannya, sampai kemudian Todd merantai Brown dan dikurung selama 2 bulan lamanya. Saat Todd ditangkap, dia mengungkapkan lokasi 2 mayat yang masih ada di propertinya. Mayat itu diidentifikasi sebagai Johnny Coxey yang berusia 29 tahun dan Megan Lake M. Crow Coxey yang berusia 26 tahun. Mereka hilang sejak Desember 2015 setelah juga dipekerjakan untuk membersihkan rumah Todd. Keduanya telah tertembak saat itu. Jadi ya lor, bener banget ya dugaan kalian semua. Barang-barang yang dibeli Todd di toko online nggak lain dan nggak bukan ya untuk para korbannya ini lor. Dan ngerinya ulasan yang dia buat di komentar toko online itu beneran dia lakukan dengan para korbannya loh. Emang gila banget ini Todd ini ya. Dan pada akhirnya Todd didakwa dengan 7 dakwaan pembunuhan, 2 dakwaan penculikan, dan 1 dakwaan penyerangan seksual. Akhirnya Todd Kohlhepp mengaku bersalah pada 26 Mei 2007 dan dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.
Pesan moral yang bisa kita petik dari kisah ini apa, Lur? Lingkungan yang baik akan membuat kepribadian yang baik pula. Sekian dari saya, Rusdi. Izin pamit undur diri and see you next time and good night.